Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Bincang Malam dan masih dengan topik Damailah Indonesiaku bersama cegah terorisme. Dan tadi sudah kita dengar seperti apa sih BNPT itu dan juga pengalaman-pengalaman dari salah satu mungkin yang ikut dalam aksi terorisme itu ya, Ustadz ya. Dan juga di sini ada Max Boni yang merupakan salah satu korban teroris yang JW Marriott 2 ya. Dan mungkin langsung aja apa yang Max merasakan ketika menjadi korban bom di JW Marriott ini? Adakah rasa emosi, marah, dan kesal sama orang yang melakukan itu? Sebenarnya terbaliknya, saya masih ingat pas 5 menit dari bom, saya diantar keluar, ditaruh di aspal jalan, kaki kiri saya sudah lepas badan, tangan kanan nggak bisa bergerak juga, merasa lepas, tapi di sana saya masih ingat saya teriak dua hal, yaitu pertamanya kenapa, dan kedua saya masih cinta Indonesia. Jadi sebenarnya saat itu walaupun langsung tahu apa yang terjadi, saya masih ada kepengen untuk ekspresikan kecintaan saya buat Indonesia. Sudah berapa lama di Indonesia? Sebelum bom 5 tahun. 5 tahun. Dan sekarang ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Hampir ya. Dendam nggak sama Ustadz Ali? Masalahnya gini, maksud tujuan para pembom, para teroris, mungkin bukan untuk meyakinkan saya, tetapi untuk menyebarkan kebencian dan ketakutan. Dan kalau saya mulai benci, berarti mereka menang. Saya menolak untuk benci. Jadi saya lebih enak untuk memaafkan orang. Dengan itu memaafkan diri sendiri juga seperti itu ya Max ya. Bang Manu, mungkin ada kira-kira mau nanya nggak sama ini? Iya, ini kepingin nanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu ceritanya tadi siapa? Malah serem tadi jadinya. Ada Ambroji ya? Jadi tadi tanyanya apa Mas? Apa Bang? Pak Ali. Iya. Bapak kan mantan teroris ya. Sekarang istilahnya kan sudah tidak lagi. Kalau Ustadz bilang udah tobat. Ya. Itu Bapak kira-kira takut enggak dengan kawan-kawan Bapak yang terdahulu? Kira-kira kan Bapak dikejar-kejar sama mereka gitu. Didatangin gitu ya. Mungkin sama pengkhianat gitu kan. Nanti kawan sama Bapak ini juga nanti Iya, kita kalau juga pakai saya bilang pengkhianat gitu Pak. pengkhianat gitu apa enggak takut Itu gitu. gimana itu Pak? Ya, persoalannya bahwa saya ingin meluruskan paradigma berpikir mereka yang menurut saya anggap saya terlalu berlebihan. Karena memang siapapun kalau terjebak dalam pemikiran yang berlebihan, dia akan tidak sadar bahwa apa yang dia pikirkan itu salah. Saya ingin mengubah pemikiran-pemikiran tentang jihad mereka, tentang sifat-sifat takfir mereka, pengkafiran pada sesama. Itu yang ingin saya buat. Saya dalam persoalan ini namanya manusia, ya namanya khawatir itu. Iya, tetapi saya itu tidak terlalu memikirkan karena memang saya dari kecil itu dilatih dari satu konflik. Saya lama di Filipina, dari satu peperangan kepada peperangan lain, kemudian konflik Ambon saya 2 tahun, Poso juga, dari satu konflik ke konflik yang lain. Maknanya apa? Ketakutan, kekhawatiran itu sudah biasa pada diri saya, Mas. Udah nggak takut lagi. Atau ikut merakit bom, belajar kali. Mau ikut belajar sama Ustadz Ali. Untuk anti takutnya boleh lah ya. Kalau untuk bikin bom, Jangan. Oke, selain keempat narasumber kita juga ingin nanya sama Pak Maratua yang merupakan tokoh masyarakat di Sumatera Utara ya. Ya Ustadz, Pak Maratua sebagai tokoh masyarakat di Sumatera Utara dengan persoalan terorisme ini, menurut Ustadz tindakan apa yang perlu dilakukan agar ini tidak terjadi di Sumatera Utara? Karena kan Sumatera Utara nggak hampir mendekati persoalan itu ya Ustadz ya. Terima kasih. Bahwa masalah terorisme ini saya kira semua kita tidak senang dan tidak suka dan ingin jangan sampai terjadi. Kalau kita lihat sebetulnya ini hanya diawali dari keinginan seseorang melakukan misi agamanya, dan ini bukan hanya agama Islam, bisa juga agama lain. Khusus agama Islam dalam pemahaman misi jihad. Nah, seperti tadi Ustadz Ali mengatakan, pemahaman misi jihad inilah yang mendorong seseorang seolah-olah jihad itu sama dengan teror. Padahal jauh sekali.
Kalau jihad belum tentu perang, belum tentu ada kekerasan, belum tentu ada merugikan orang lain. Karena jihad ini menurut Syekh Abdurrahman mengatakan bahwa ada dua. Yang pertama untuk memperbaiki akidah, untuk memperbaiki akhlak masyarakat. Ya itu juga jihad. Termasuk juga beribadah seperti kita katakan jihad fisabilillah. Nah, memang yang kedua untuk menolak orang-orang yang mengganggu atau menghalang-halangi jalannya agama seperti Islam. Jadi saya kira kalau teroris yang ada di Indonesia ini, yang dua ini belum masuk dia. Nah, karena apalagi dengan cara-cara melakukan pembunuhan, kekerasan dan sebagainya. Ya, kita Jadi break dulu Bapak, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang.